1959 yang memberikan kekuatan besar kepada militer. Akibatnya, dalam tubuh militer tersebut, terutama Angkatan Darat, terbagi menjadi dua kelompok yang pro dan kontra terhadap Soekarno. Terbentuknya dua kubu tersebut mengakibatkan Angkatan Darat tidak harmonis dan mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Fungsi militer yang harusnya melindungi rakyat malah bergeser menjadi ke ranah politik. Oleh sebab itu, karena fungsi militer menjadi politik, banyak terjadi perselisihan antara kedua kelompok tersebut, mengakibatkan negara tidak aman. Lalu, latar belakang lahirnya Orde Baru yang ketiga yaitu inflasi. Di Indonesia pernah mengalami inflasi yang sangat tinggi di masa pemerintahan, di akhir pemerintahan Soekarno, yaitu pada saat itu keadaan negara sangat buruk, banyak masyarakat yang menderita, ekonominya sangat rendah, kemudian terjadi konflik di mana-mana dan terjadi pemutusan kerja di mana-mana. Akibatnya, rakyat pada masa itu menuntut agar Soekarno mundur dari jabatan sebagai presiden. Kemudian, latar belakang lahirnya Orde Baru yang keempat yaitu kebencian terhadap PKI. Rakyat sangat tidak percaya lagi kepada pemerintah dan sangat membenci PKI karena sudah jelas PKI yang menjadi dalang dari peristiwa G30 SPKI. Rakyat meminta agar PKI dibubarkan dan diadili. Namun semua itu pemerintah tidak mampu menangani masalah tersebut sehingga rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintahan Soekarno dan rakyat sangat kecewa pada masa pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Latar belakang lahirnya Orde Baru yang kelima yaitu Tritora atau Tiga Tuntutan Rakyat. Pada tanggal 30 September 1965 tersebut, rakyat mengeluarkan tuntutan. Tujuan dari organisasi tersebut ialah membasmi tokoh-tokoh G30 SPKI. Pada 10 Januari 1966, rakyat di depan gedung DPR mengeluarkan tuntutan. 3 tuntutan tersebut ialah pembubaran PKI, membersihkan kabinet Dwi Kora, menurunkan harga kebutuhan rakyat. Latar belakang lahirnya Orde Baru yang ke-6, reshuffle kabinet. Kenapa bisa terjadi reshuffle kabinet? Karena rakyat menilai dalam kabinet tersebut masih ada unsur PKI. Hasilnya, rakyat meminta Soekarno menyerahkan jabatannya sebagai presiden dan mundur secara resmi. Latar belakang lahirnya Orde Baru yang ke-7, Super Semar. Apa itu Super Semar? Super Semar ialah surat perintah 11 Maret, yang mana pada saat itu Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan untuk mengatasi situasi keamanan, yang mana pada saat itu situasi keamanan yang begitu
buruk. Latar belakang lahirnya Orde Baru yang ke-8, yaitu penetapan MPRS. Orde Baru diperkuat dikeluarnya TAP MPRS nomor 33/1964 pada tanggal 12 Maret 1967 tentang pencabutan jabatan Presiden Soekarno dan menggantikan Letjen Soeharto menjadi presiden selanjutnya. Soeharto menjadi presiden kedua RI secara resmi selama 32 tahun dan menjabat pada masa pemerintahan Orde Baru. Ciri-ciri pokok Orde Baru. 1. Pembangunan di segala bidang. Salah satu ciri pokok Orde Baru yang jelas adalah giatnya. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang oleh pemerintah yang terbagi dalam 2 tahap, yaitu pembangunan jangka panjang tahap pertama PJPT 1 dan pembangunan jangka panjang tahap kedua PJPT 2. Setiap tahapan dibagi menjadi 5 rencana pembangunan selama 5 tahun. Pelita PJPT 1 dimulai dengan Pelita 1 tanggal 1 April 1969 hingga Pelita 5 tanggal 1 April 1994. PJPT 2 dimulai dengan Pelita 6 tanggal 1 April 1994 sampai Pelita 5 pada 31 Maret 2019. Pembangunan yang berkelanjut ini membuat Orde Baru sering dikenal dengan Orde Pembangunan dan Presiden Soeharto diberi julukan tersebut, bahkan dikukuhkan dalam TAP MPR nomor 5 atau MPR atau 1983. 2. Pembangunan penataran P4. Adanya ciri pokok Orde Baru lainnya, yaitu berupa pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa untuk setiap warga negara Indonesia. Penataran untuk P4 ini disahkan dalam ketetapan MPR nomor 2 atau MPRS atau 1987. Pelaksanaan penataran akan dimulai dengan jajaran pegawai negeri pusat hingga daerah. 3. Pancasila sebagai asas tunggal. Ciri pokok Orde Baru lainnya yaitu mencanangkan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai dengan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Kedua partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Demokrasi Indonesia PDI, dan Golongan Karya Golkar. 4. Dui fungsi ABRI. Fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik adalah ciri pokok Orde Baru berikutnya. ABRI juga diberi hak untuk menempatkan wakil dalam MPR yang diberi nama fraksi ABRI sehingga
kedudukan ABRI dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan. Oke kawan-kawan, saya akan melanjutkan poin-poin ciri-ciri pokok Orde Baru, yaitu selanjutnya sentralisasi politik. Sentralisasi politik ini diberlangsungkan pada pemerintahan Orde Baru, di mana semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara secara sentral dari pusat pemerintahan di Jakarta, sehingga peran pusat sangat menentukan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun sebaliknya, tidak ada peran yang signifikan untuk pemerintah daerah, terutama di bidang ekonomi. Nah, pembagian kekayaan yang tidak berlangsung adil tersebut kemudian menimbulkan ketidakpuasan dari pemerintah dan rakyat daerah, sehingga menuntut pemisahan pemerintah pusat yang terjadi di daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya. Nah, juga sejarah Timur-Timur yang akhirnya terpisah dari NKRI menjadi salah satu faktor penyebab rusuhnya Orde Baru. Selain kerusuhan Mei 1998 dan sejarah peristiwa Trisakti. Nah, selanjutnya ada poin lagi, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Soeharto segera terlihat hasilnya dengan penurunan tingkat inflasi dan stabilnya mata uang nasional, yaitu rupiah. Industri manufaktur yang berkembang pesat, produksi minyak yang meningkat sebagian disebabkan karena eksplorasi oleh perusahaan asing yang beroperasi. Nah, pendirian Pertamina, yaitu perusahaan minyak negara tunggal yang menjadi pusat ekspansi nasional hingga tahun 1975. Pada pertengahan tahun 1980-an, penurunan harga minyak menyebabkan adanya pergeseran penekanan ekonomi terhadap investasi di sektor swasta, dan serta pada produksi dan ekspor barang-barang manufaktur yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak serta komoditas ekspor tradisional yang lain. Nah, selanjutnya perkembangan dalam sektor usaha. Selama periode 1990-an atau dekade terakhir Orde Baru, sektor usaha berkembang sangat pesat. Namun pemilik bisnis utamanya adalah putra dan putri presiden. Walaupun mereka juga berhak sebagai warga negara untuk menjalankan bisnis, namun mereka juga diberi hak istimewa yang sangat besar. Pada akhirnya, berbagai faktor ekonomi strategis dikendalikan oleh para anggota keluarga presiden. Dari mulai industri perminyakan, jalan tol, perbankan, penyiaran televisi, bahkan hingga papan iklan reklama. Nah, proposal bisnis mereka biasanya diterima tanpa prosedur penawaran yang benar, dan pada akhirnya terjadilah penolakan publik karena memiliki rasa yang tidak puas dengan keputusan para pemilik bisnis ini. Sampailah di poin terakhir, yaitu perkembangan politik. Orde Baru terus stabil dalam bidang politik sebagian karena pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di seluruh penjuru negeri, tetapi terutama karena kekuatan yang dimiliki militernya. Orde Baru bukanlah rezim militer dalam kebijakan politik pada masa Orde Baru, dan pada awalnya pemerintah terdiri dari komponen sipil yang sangat kuat seperti Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dari Yogyakarta, dan juga ada Malik yang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Akan tetapi kekuatan militer yang bersekutu dengan birokrasi serta pemerintah mengembangkan karakteristik yang jelas akan otoritas menjadi penyimpangan pada masa Orde Baru. Pada kurun waktu antara 1971 dan 1998, terjadinya pemilihan parlemen diikuti oleh pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan yang berturut-turut. Keberhasilan pada ciri pokok Orde Baru dalam pembangunan juga disertai oleh beberapa pergeseran dalam keseimbangan rakyat. Adanya percepatan perubahan sosial di era Orde Baru cenderung untuk mengkonfirmasi kepuasan Soeharto, juga penurunan pengaruh dari aristokrasi tradisional. Muncul birokrasi baru dari bisnis Indonesia dan bisnis Cina yang beberapa diantaranya beroperasi dengan pengusaha sipil atau dari militer Indonesia. Indonesia juga terlibat dalam ASEAN sebagai pendiri dan juga terlibat dalam APEC. Menjadi tuan rumah gerakan non-blok pada tahun 1992, menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 yang menghasilkan deklarasi Bogor. Mungkin itu saja poin